Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YRC, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya di acara Poster Podcast Sehat bareng Dokter Rumah Sakit YRC. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Nathan. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak, konsultan emergensi dan rawat intensif anak. Halo Dr. Nathan, mungkin Dr. Nathan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke sahabat YRC di rumah ya dok? Oke. Assalamualaikum sahabat YRC, perkenalkan saya Dr. Nathan Septiandi, spesialis anak konsultan. Tadi sudah diberitahu sebelumnya, saya konsultan di divisi rawat inap emergensi dan rawat inap intensif. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kejadian ya atau masalah yang sering dijumpai pada anak-anak atau kegawat daruratan anak, yang salah satu yang sering dijumpai yaitu kejang. Kejang demam ya, benar. Sebelumnya Dr. Nathan, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok. Saat ini kesibukannya apa saja nih dok? Kesibukannya praktek, terus kemudian ya kerja, terus ngajar juga, ya sama ada beberapa penelitian juga sih. Oke, lumayan padat ya dok jadwal rutinitas dokter sehari-hari ya. Baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya dok ya, jadi sedikit informasi buat sahabat YRC yang berada di rumah. Jadi rumah sakit YRC kita ini memiliki ruang, yaitu ruang perawatan pediatric intensive care unit. Nah, ruang ini adalah ruangan khusus ya, ruangan khusus seperti ICU pada orang dewasa, cuman dikhususkan untuk anak-anak ya dok ya. Nah, Dr. Nathan ini di rumah sakit YRC, beliau merupakan seorang dokter penanggung jawab untuk ruang pediatric intensive care unit di rumah sakit YRC ya dok ya. Baik, terima kasih ya dok sebelumnya telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi poster kali ini. Kali ini seperti yang telah dokter sampaikan, kalau kita akan berdiskusi terkait kejang demam ya. Jadi kejang demam itu emang sering kita temukan ya dok dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada orang tua yang memiliki anak ya dok ya. Baik, mungkin dari sini Dokter Nathan bisa sharing knowledge dulu nih dok ya. Jadi apa sih sebenarnya kejang demam itu dok? Oke, jadi untuk kita bisa mengenai kejang demam, kita harus tahu definisinya dulu ya. Iya benar dok. Jadi kejang demam itu adalah suatu kejang yang terjadi seperti namanya ya, kejang demam ya. Jadi kejang demam ini terjadi pada saat sedang demam anaknya. Baik. Kejang yang terjadi pada saat demam, tapi ada syaratnya nih. Jadi syaratnya kejang demam ini tidak disebabkan oleh infeksi dari SSP atau susunan saraf pusat atau infeksi otak. Baik. Dan dikatakan unprovoked seizure ya. Jadi dia tidak boleh, syaratnya sudah normal yang lain, jadi tidak boleh karena kelainan metabolik. Kelainan metabolik ini misalnya gula darahnya bukan karena gula darah yang rendah atau tinggi, terus kemudian bukan karena elektrolit seperti natrium yang rendah atau tinggi, dan tidak disebabkan oleh gangguan adanya hipoksia ataupun oksigen yang sedang rendah. Dan ini terjadi biasanya rata-rata di suhu di atas 38 derajat Celcius gitu. Baik. Berarti harus tereliminasi semua dulu penyebab-penyebab kemungkinan yang bisa terjadi sebagai provokasinya ya dok ya. Jadi Betul. harus hanya demam aja sebagai penyebab utamanya. Betul, dan juga kejang demam ini juga ada predileksi umurnya ya. Jadi biasanya kita berpikir ini suatu kejang demam kalau misalnya usianya di usia 6 bulan sampai 5 tahun. Oke, jadi ada usia batasan dari 6 bulan sampai 5 tahun. Itu rentang usia biasanya kita terjadi pada kejang demam ya dok ya? Walaupun sebenarnya di atas 1 bulan itu masih bisa, dan di atas 5 tahun itu masih bisa namanya kejang demam plus. Tapi sebenarnya itu cukup jarang ya, jadi paling sering 6 bulan sampai 5 tahun. Tapi biasanya kalau terjadi pada anak di bawah 1 bulan atau bayi, biasanya kita jarang berpikir kalau itu kejang demam. Baik. Nah, ini kan kejang itu tadi seperti dokter bilang banyak penyebabnya ya dok ya. Nah, biasanya kan kita sebagai dokter itu di rumah sakit ya. Kadang ketika melakukan anamnesis, tanya jawab kepada orang tua ketika bertanya, ada nggak sih bu riwayat demam, kejang demam sebelumnya? Biasanya ibunya bilang, saya taunya cuma ayan aja dok, anak saya pernah ayan. Kalau ayan itu beda nggak sih dok dengan kejang demam? Ya, jadi ayan itu berbeda dengan kejang demam ya. Ayan itu biasanya kita sebut dengan epilepsi ya. Baik. Nah, yang paling mendasar perbedaan antara
iron atau epilepsi dan kejang demam adalah ada demam atau tidak. Baik. Jadi makanya kita sangat penting untuk menanyakan ketika sedang kejang, apakah kejang itu disertai dengan demam atau tidak. Baik. Jadi kalau misalnya kejangnya itu tanpa demam, biasa kita tidak berpikir kejang demam. Itu bisa merupakan suatu epilepsi. Tapi epilepsi ini syaratnya adalah suatu bangkitan kejang yang tidak disertai demam. Baik. Dan syaratnya juga kejang pada epilepsi ini terjadi lebih dari satu kali dalam 24 jam. Jadi misalnya contoh dalam hari yang sama nih kejang berulang ya, misalnya 2 atau 3 kali tanpa demam. Kita belum bilang itu epilepsi, kita baru bilang itu suatu unprovoked seizure misalnya. Tapi dengan catatan tadi ya, harus disingkirkan dulu kelainan metabolik, elektrolit, gula darah dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kejang tanpa demam, kemudian lebih dari 24 jam jaraknya, misalnya hari ini dan bulan depan ada kejang tanpa demam, tanpa ada penyebab yang jelas, itu kita bisa berpikir itu suatu epilepsi. Epilepsi, gitu. baik. Jadi berbeda ya, sahabat YRC, antara kejang demam sama ayan, atau biasa orang awam ya, kenalnya sebagai awam yang kita istilah medis sebutnya epilepsi. Jadi jelas penyebabnya berbeda, kemudian bangkitan kejangnya juga berbeda ya, sahabat YRC. Baik. Kejang demam ini kan biasanya berulang ya, Dok ya. Bisa berulang misalnya dalam 1 kali 24 jam, kemudian mungkin bisa berulang ketika periode demam berikutnya muncul. Nah, ada nggak sih Dok efek ke tumbuh kembang seorang anak yang mengalami kejang berulang? Kejang demam berulang ya Dok ya? Jadi mungkin sebelum masuk ke situ saya mau memberikan informasi dulu ya bahwa kejang demam ini ada secara umum dibagi 2 ya. Baik. Kejang demam yang simple atau simplex dan juga yang kompleks. Baik. Yang simplex itu atau kejang demam sederhana biasanya dia tidak berulang dalam 24 jam. Biasa 1 kali dalam 24 jam. Terus kemudian lamanya juga kurang dari 15 menit. Dan biasanya kejangnya sifatnya umum. Umum itu artinya semua tubuh ya. Semua tubuh. Sedangkan, yang berat. kalau vokal misalnya kok cuman tangannya doang yang kejang ya, atau bagian sisi kiri itu kita katakan kejang vokal. Baik. Nah, kalau kejang demam yang kompleks, lawannya tadi ya, berarti lebih dari 15 menit, bisa berulang dalam 24 jam atau ada kejang vokal ya. Baik. Nah, kemudian bahaya untuk tumbuh kembang ya. Sebenarnya kejang ini apabila kita atasi dengan cepat, jadi sebenarnya tidak terlalu mengganggu tumbuh kembang ya. Tapi kita perlu tahu bahwa apabila kejangnya lama ya, bahkan sampai ada suatu keadaan dinamakan status epileptikus ya. Status epileptikus adalah suatu keadaan di mana kejang itu lebih dari 30 menit ya. Baik. Nah, itu bisa bahaya karena status epileptikus atau kejang yang lama, ketika kejang itu kemudian hantaran oksigen ke otak itu menurun. Nah, apabila kejang yang lama, apalagi lebih dari 15 sampai 30 menit, nah itu takutnya bisa mengganggu oksigenasi ke otak dan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang gitu. Jadi makanya penting sekali, 1 untuk mengenali kejang dan 2 untuk dapat mengatasi kejang secepat mungkin. Berarti kita harus bisa mengenali kejangnya dan mengatasi kejang secepat mungkin ya Dok ya. Nah, ini kan dokter udah sebutin bahwa penting untuk mengenali dan mengatasi kejang secepat mungkin. Nah, ada nggak sih Dok tips dan trik untuk sahabat YRC biasa lah ya Dok ya, pada orang tua yang baru punya anak pertama, kemudian tiba-tiba kejang dan demam, nggak tahu nih mau ngapain, udah panik duluan nih kondisinya sebagai orang tua. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua Dok? Jadi pertama kali untuk bisa pasti sebagai orang tua, 1 kunci adalah jangan panik ya. Jadi kita jangan panik, walaupun ya namanya anak kejang pasti panik ya. Tapi tetap 1 kita nggak boleh panik. Kedua, tetap dimulai dari ABC ya, atau RW, jalan nafasnya kita jaga, terus kemudian kita lihat breathingnya, contoh misalnya anaknya pakai baju yang ketat atau misalnya pakai kemeja, dibuka dulu kancingnya, terus kemudian sirkulasi ya, jadi ABC kita jaga dulu ya. Terus kemudian sebenarnya untuk kejang demam, untuk tata laksana awalnya kita bisa miringkan juga anaknya. Kita miringkan. Terus kemudian kita bisa berikan obat-obatan untuk menghentikan kejangnya. Yang paling gampang adalah obat diazepam yang kita masukkan lewat rektal atau lewat pantat ya. Nah, ini biasanya ada 2 sediaan, 5 mg dan 10 mg. Jadi mungkin kalau untuk awalnya mungkin nggak punya ya, jadi habis tata laksana itu langsung segera bawa ke rumah sakit atau pusat kesehatan terdekat. Tapi biasanya kalau anak sudah riwayat dengan kejang demam tadi seperti dikatakan, ada kemungkinan
dia akan bisa timbul kembali, apalagi pada saat demam kembali ya. Jadi harus jaga-jaga tuh punya obat diazepam yang rektal atau dari pantat itu bisa di stok untuk di rumah gitu. Dan kemudian apabila sudah dilakukan atau dimasukkan diazepam itu, segera bawa ke vaskes terdekat dari rumahnya karena untuk dievaluasi lagi gitu ya. Dan kemudian karena kita tahu tadi kejangnya adalah penyebabnya adalah demam, jadi karena bangkitan demam yang tinggi itu juga diberikan obat berupa paracetamol atau penurun panas ya, jadi untuk menurunkan kejangnya. Baik. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah sangat penting untuk mengetahui atau mengukur pada suhu berapa si anak itu kejang gitu. Baik. Jadi akan lebih aman apabila kalau misalnya bukan lebih aman ya, maksudnya kita lebih aware ya dok. Lebih aware kalau misalnya atau lebih khawatir kalau kejangnya terjadi pada suhu yang lebih rendah. Contoh kejang yang terjadi pada suhu 38,5 akan mungkin lebih berbahaya dibanding kejang pada suhu 40. Jadi karena kejang demam sedikit aja bisa memicu kejangnya. Jadi sangat penting mengetahui pada suhu berapa dia kejang ya. Dan kemudian juga bisa diberikan obat tadi selain tadi kan diazepam rektal yang dimasukkan. Diazepam rektal itu dimasukkan, terus kemudian kita bisa memberikan profilaksis kejang, namanya profilaksis intermittent atau pencegahan kejang dengan diazepam yang diminum gitu. Tapi itu kan nanti didapat dari rumah sakit ya. Itu nanti setelah ada kontrol setelah kejang demam yang pertama ya dok ya. Betul. Baik. Jadi tadi dokter Nathan sudah menyebutkan bahwa kita sebagai orang tua tidak boleh panik, kemudian harus bisa mengatasi pertama ya dari airway-nya, jalan nafasnya, pernafasannya seperti apa, sirkulasinya seperti apa, kemudian pasien anak itu kita harus miringkan ya dok ya. Tujuannya buat mencegah aspirasi ya dok ya, mencegah aspirasi. Kemudian kalau misalnya pakaiannya agak ketat, terutama bagian leher nih, biasanya pakai kancing mungkin berkerah, itu harus dilonggarkan. Nah biasanya ini dok, pertanyaan orang tua nih ya. Biasanya punya kebiasaan nih nenek-nenek sebelumnya ya, ketika kejang dimasukkan sesuatu ke dalam mulut, tujuannya katanya biar lidahnya nggak kegigit. Itu benar nggak sih dok? Nah, sekarang nggak boleh lagi sebenarnya ya untuk memasukkan benda-benda ketika kejang ke dalam mulut seperti sendok misalnya ya, karena itu dapat mengganggu jalan nafas juga, kecuali misalnya penggunaan memang seperti oropharyngeal airway atau alat-alat medis yang memang ditujukan untuk mencegah lidah tidak jatuh ke belakang sehingga tidak menghambat jalan nafas. Tapi tidak boleh lagi sekarang. Sekarang tidak boleh lagi dok ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi dokter juga menyampaikan bahwa kita sebagai orang tua nanti yang di rumah ya sahabat YRC harus mencatat ya. Kalau misalnya dulu pas saya kuliah tuh dibilangnya ada buku kejang ya dok, buku catatan kejang. Jadi setiap kali bangkitan kejang dicatat suhunya berapa. Nah kalau sekarang kan zaman udah canggih ya dok ya, kita bisa buat notes di handphone. Jadi ketika kapanpun anak kita kejang, kita bisa langsung tahu ya, buka. Dan ketika dokter atau tim medis bertanya juga kita udah tahu sendiri ya. Baik, nah saya mau nanya lagi nih dok, ya masih terkait kejang ya sebenarnya dok ya. Pencegahannya apa sih yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi kejang demam ini? Nah pencegahan kejang demam tentunya saja kita harus mencegah demamnya itu ya. Jadi ketika anak demam kita berikan tadi satu penurun panas dan kedua profilaksis kejangnya itu ya. Jadi dikatakan kalau suhunya mungkin demam atau 38,5 bisa diberikan profilaksis intermittent berupa diazepam oral atau yang diminum. Tapi kalau di atas 39 sebenarnya juga boleh diberikan diazepam yang rektal ya, atau dari pantat ya. Terus tidak lupa juga kejang demam itu kan karena demam ya. Demam itu kan karena infeksi. Nah selain mengobati kejangnya itu, kita juga harus mencari fokus infeksinya. Jadi kejang demam kita tidak hanya mengobati demamnya doang, tapi penyebab demamnya apa nih kita cari. Apakah dari common cold-nya atau dari infeksi saluran nafas, apakah dari infeksi saluran kemih atau dari infeksi telinga, apakah butuh antibiotik atau tidak, itu harus dicari. Jadi selama fokus infeksinya belum teratasi ya pasti akan timbul demam lagi. Karena kita harus ingat bahwa paracetamol atau obat-obatan antipiretik atau penurun demam itu hanya obat mengurangi gejala ya, tapi penyebabnya kita harus cari gitu. Baik, jadi tetap ya Sobat YRC ketika emang anak sakit harus dibawa ke dokter, jangan didiamkan ya, apalagi berlarut-larut ya. Baik, terakhir nih dok ya, menyerempet sedikit ke vaksinasi nih dok ya. Biasanya kan anak akan
Dan nih orang tua tuh biasa kalau misalnya kita ngomongin vaksinasi pasti ada pro dan kontra ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin vaksinasi pada pasien-pasien yang ada riwayat kejang apakah boleh? Ya, kemudian apakah vaksinasi yang kita berikan itu bisa mengakibatkan kejang? Nih vaksinasi apa saja nih dok? Ya. Oke. Sebenarnya tidak ada masalah vaksinasi dengan kejang demam ya, karena pada saat kita vaksinasi biasanya kita harus periksa dulu pasiennya atau anaknya dalam keadaan sehat. Baik. Jadi pasti kita tidak akan vaksinasi anak yang sedang dalam keadaan demam misalnya ya. Dan riwayat kejang demam sebenarnya tidak ada korelasi langsung ya. Cuman mungkin dikhawatirkan adalah ketika kadang-kadang kipi dari si vaksin itu bisa menyebabkan demam. Nah mungkin pada anak-anak dengan kejang demam mungkin kita lebih aware aja ketika pasca vaksin. Kita lebih lihat apakah dia demam tidak dan bisa diberikan mungkin penurun panas apabila dia demam gitu. Oke, jadi lebih karena efek dari vaksinnya ya ke kipi ya dok ya, karena demam itu yang bisa mencetuskan terjadinya kejang pada beberapa anak ya. Baik, jadi bagaimana sahabat YRC? Apakah sudah bertambah pengetahuan setelah kita melakukan diskusi bersama Dr. Nathan ya dok ya? Harapannya sih ya semoga bertambah dengan apa yang telah kita diskusikan pagi ini. Baik, jadi saya coba rangkum sedikit ya dok terkait apa yang telah kita diskusikan. Jadi kejang demam itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya kejang yang diakibatkan oleh demam dan terkait penyebabnya harus dieliminasi terlebih dahulu, mulai dari infeksi, mulai dari masalah sistem saraf pusat ya, intrakranial, kemudian bisa juga karena sistem masalah di elektrolit ya dok. Jadi semua itu harus tereliminasi terlebih dahulu, baru kita bisa menyebutkan itu kejang demam atau tidak. Kemudian kejang demam ini juga bisa berulang. Jadi otomatis ketika berulang dan terlalu sering berulang itu juga bisa mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan tumbuh kembang si anaknya ya dok ya. Baik, oke, bagi sahabat YRC nih yang ingin melakukan konsultasi terkait kondisi kesehatan mungkin bersama Dr. Nathan ya bisa datang ke rumah sakit YRC melakukan konsultasi ya. Dokter praktik di hari apa saja dok? Nah karena saya sebagian besar di Picu ya, setiap harinya ya. Saya praktik di YRC itu saat ini hari Rabu. Dan itu bisa dengan perjanjian sih. Jadi bisa menghubungi ke poliklinik anak di YRC untuk kalau mau ada appointment. Baik, jadi sahabat YRC bisa melakukan appointment terlebih dahulu ya dengan Dr. Nathan buat janji terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu ya dok ya. Baik, dari dokter ada yang mau sampaikan lagi dok kepada sahabat YRC di rumah? Mungkin terakhir satu ya tadi ya, karena tadi kejang demam bisa berulang, terus kejang demam itu tadi harus dicatat ya, apabila kejang demamnya itu sangat sering, maka dibutuhkan obat rumatan ya. Tadi mungkin belum disinggung ya. Obatan rumatan itu kita berikan itu seperti misalnya fenobarbital ataupun asam valproat ataupun obat-obatan kejang jangka panjang ya, diberikan itu dalam waktu 1 tahun sampai bebas kejang. Baik. Itu diberikan hanya bila kejang demam itu sangat sering ya timbulnya. Jadi dibutuhkan obat rumatan untuk dapat mencegah kejang. Itu saja sih. Tapi kalau misalnya memang ragu atau butuh konsultasi ya bisa berobat ke dokter anak ya. Baik. Jadi itu tujuannya buat profilaksis ya dok ya. Baik. Sekali lagi terima kasih ya dok sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk sharing knowledge di poster kali ini ya dok ya. Baik, sahabat YRCD yang di rumah, sampai bertemu kembali di poster di podcast sehat bareng dokter rumah sakit YRC di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.